Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Elisius Heribertus Nepedei, NIM 1703080014, kelas Priodi Sosiologi, kelas B reguler sore. Baik, di sini saya akan menjelaskan UAS saya tentang kritik tanggung jawab pemerintah dalam penanganan COVID-19 di Flores Timur. Kita mulai dari yang pertama, tentang pengertian COVID-19. Seiring berjalannya COVID-19 yang semakin menyebar luas di masyarakat, apalagi di negara kita sendiri, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasanya hingga penyakit yang serius. Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV, dan menyebabkan penyakit coronavirus atau DCAC 2019 atau COVID-19. Orang yang tinggal atau berpergian di daerah dinama virus COVID-19. Yang tinggal atau berpergian di daerah dinama virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin sebelum muncul gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID-19 berisiko lebih tinggi dan harus berkonsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Pemakaian masker hanya bagi orang yang memiliki gejala infeksi pernapasan atau batuk dan bersin. Mencurigai infeksi COVID-19 dengan gejala ringan, mereka yang merawat orang yang bergejala seperti demam dan batuk, dan para petugas kesehatan. Cara yang paling efektif untuk melindungi diri dan orang lain dari penularan COVID-19 adalah mencuci tangan secara teratur, tutup mulut saat batuk, dan lipatan siku atau tisu, dan jaga jarak minimal 1 meter dari orang yang bersin dan batuk. Beberapa cara bisa dilakukan untuk mencegah tertularnya virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistematis imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau handrub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan kita. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran penyakit bersumber dari tangan. Karena itu, menjaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Berikut ini, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atau bagian dalam, atau bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Dalam coronavirus ini, kita hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut atau segitiga wajah. Tangan menyentuh banyak hal yang dapat berkontaminasi
virus. Jika kita menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan demikian yang terkontaminasi, maka virus dapat dengan mudah masuk ke tubuh kita. Gunakan masker penutup mulut dan hidung ketika Anda sakit atau saat berada di tempat umum. Buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke tempat sampah dengan benar. Lalu cucilah tangan Anda. Menunda perjalanan ke daerah atau negara di mana virus ini ditemukan. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Segera hubungi petugas kesehatan terdekat dan mintalah bantuan mereka. Sampaikan pada petugas jika dalam 14 hari sebelum Anda pernah melakukan perjalanan terutama ke negara terjangkit atau pernah kontak erat dengan orang lain yang memiliki gejala yang sama. Berikut kita masuk pada dampak wabah virus corona ini. Tidak hanya merugikan sisi kesehatan virus yang bermula dari kota Wuhan, Tiongkok, bahkan turut mempengaruhi perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Perekonomian negara-negara di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Ekonomi global dipastikan melambat menyusui penetapan dari WHO yang menyebutkan wabah corona sebagai pandemi yang mempengaruhi dunia usaha. Di Indonesia, pemerintah mencoba melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak virus corona terhadap industri. Pertama adalah tingkat tinggi seperti perusahaan. Kerugian yang berkunjung PHK, sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi, penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing, serta retail non makanan yang sepi pengunjung. Kedua, tingkat sedang seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan press yang terhambat mencari konten dan berita. Ketiga, tingkat rendah seperti industri sektor jasa, hanya sedikit hambatan, yaitu orderan jasa yang menurun, akan tetapi masih bisa dibatasi dan tidak terlalu terpengaruh. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa virus corona dapat menempel pada benda uang adalah salah satunya. Ini adalah alasan mengapa uang digital akan meningkatkan, karena uang digital tidak bisa dipegang atau disentuh sebagai tidak akan menyebabkan terjadinya penularan virus. Beda halnya dengan uang fisik atau kertas dan logam yang bisa dipegang, dan tentu ini akan menyebabkan terjadinya penyebaran virus. Nilai tukar dolar AS meningkat. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang terinfeksi, sehingga dapat meminimal penularan penyakit. Contohnya seperti penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah. Penghasilan terutama yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang bekerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas pajak penghasilan pasal 21 PPh 21 ditanggung jawab pemerintah dalam peraturan Menteri Keuangan nomor 23 PMK 03 2020.
perusahaan yang terdampak pandemi virus corona merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU. Dalam teori welfare state ini adalah teori kesejahteraan masyarakat. Jadi dalam hal ini pemerintah pusat selalu memberikan bantuan terhadap anggota masyarakat di tiap kabupaten, termasuk kabupaten saya, yaitu Kabupaten Flores Timur, di mana bantuan tersebut untuk mensejahterakan masyarakat dalam kasus pandemi atau COVID-19 saat ini. Selain itu, pemerintah di kabupaten saya memberikan bantuan untuk mensejahterakan mahasiswa dan mahasiswi atau semua anak kuliah dari Kabupaten Flores Timur yang pada saat pandemi tidak dapat pulang. Dalam hal ini mereka diberi uang lauk untuk biaya hidup selama mereka di kos atau lokasi kuliah baik Jawa maupun Kupang. Selain itu, masyarakat Flores Timur dilindungi dengan menutup semua jalur transportasi baik laut, udara, dan darat sehingga masyarakat Flores Timur terhindar dari penyebaran virus corona. Sekian dan terima kasih.